Cerita dimulai dari atas, terlihat medan pertempuran yang hancur, di mana tak terhitung mayat berserakan di tebing berbatu sementara seseorang berdiri mengawasi pemandangan yang mengerikan ini. Di tengah kekacauan ini, 3 pendekar utama berkumpul. Kepala biara Hian Jinchun dari Shaolin, pemimpin sekte Gunung Hua, Zhang Guang, dan kepala klan Namong, Huang. Mereka menyadari bahwa lawan mereka benar-benar kelelahan dan menyadari ini adalah kesempatan emas mereka untuk melenyapkannya. Lawan ini, dengan rambut hitam panjang dan mata merah menyala, menoleh kepada mereka dan dengan dingin mengatakan bahwa hanya mereka yang tersisa. Ketiga pemimpin itu bersiap untuk menghadapinya, dan Hian Jinchun berteriak, memanggil yang lain untuk bersiap berperang. Lawan bermata merah itu menyerang dengan ganas ke arah mereka. Hian Jinchun berhasil menangkis serangan lawan, tetapi terdorong mundur oleh kekuatan benturan, yang membuat marah kepala biara, Hyong Jinchun, yang memanggilnya Iblis Langit Terkutuk dan melepaskan teknik 1000 telapak Buddha. Tetapi Iblis Langit dengan terampil menghindari serangan itu, menyatakan bahwa dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Hyong Jinchun memohon kepada rekan-rekannya, menyuruh mereka berhenti menonton dan membantunya segera. Guang dan Huang bergegas membantu rekan mereka sementara dia berjuang mati-matian mempertahankan diri dari serangan Iblis Langit. Mereka melepaskan serangan mereka sendiri. Salah satunya menggunakan kilatan bunga plum dan yang lainnya, 10.000 guntur kembali menjadi satu dan mereka menyerang ke arahnya dengan niat membunuh. Mereka berhasil melukai Iblis Langit dengan serius. Kepala biara muncul dari belakang Iblis Langit dan melancarkan serangan lain, mendoakan kedamaian lawannya di kehidupan berikutnya. Tetapi Iblis Langit dengan terampil menghindari serangan itu dan memberikan pukulan fatal, menggunakan energi iblisnya untuk merobek tulang belakang kepala biara keluar dari tubuhnya. Kepala biara jatuh, menjadi mayat tak bernyawa, di tengah keterkejutan rekan-rekannya, yang terpaku di tempat. Iblis Langit, Zhong Chaon, berdiri sebagai pemenang, memegang kepala-kepala biara, mengumumkan kematiannya dan bahwa ini adalah waktu untuk yang berikutnya. Lawan yang tersisa memanggilnya monster. Iblis Langit menerjang mereka, tetapi Huang dengan terampil menggunakan gerakan spesialnya untuk mundur dengan cepat, lalu memerintahkan rekannya untuk menyingkir juga. Iblis Langit menerkam Guang, yang mencoba menangkis serangannya. Terungkap bahwa petarung ini adalah Iblis Langit, Zhong Qion, pria yang menenggelamkan dataran tengah dalam darah untuk menghadapi kehebatannya dalam bela diri. Tak tertandingi di bawah langit, semua master elit dari 9 sekte besar berkumpul. Tetapi aliansi ini didorong ke ambang kehancuran. Dalam adegan lain dari pertempuran, Iblis Langit mengejek Guang, menanyakan apakah dia sudah memilih kuburannya, lalu mengklarifikasi dengan cibiran bahwa yang dia maksud adalah kuburan lawannya, bukan kuburannya sendiri. Dalam panasnya pertempuran, Guang melepaskan tekniknya yang disebut hujan 10.000 bunga. Terlepas dari intensitas situasi, Iblis Langit terlihat menggenggam pedangnya dengan desakan internal bahwa ini belum berakhir, dan sekilas memori momen damai di bawah pohon berbunga melintas di benaknya. Iblis Langit meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa mati sekarang dan memanggil bentuk kelima dari pedang roh iblis, melancarkan serangan yang menghancurkan yang dikenal sebagai serangan naga iblis hitam. Serangan itu melukai Guang secara fatal, yang jatuh mati setelah jeritan terakhir. Pada saat kematiannya, Huang menyergap Iblis Langit dengan serangannya sendiri yang disebut supremasi transenden, yang mengelilingi Iblis Langit dengan jaring serangan berturut-turut yang tajam. Iblis Langit mengakui serangan itu menyakitkan, memanggil Huang tikus, tetapi mengejeknya dengan mengatakan pukulan itu hanyalah geli, yang mengejutkan Huang. Iblis Langit membalas dengan serangan balik yang sengit yang memutuskan jari-jari Huang dan mengiris wajahnya, membuat Huang menjerit kesakitan. Di saat-saat terakhirnya, Huang melampiaskan kemarahannya pada Zhong Chaon, mengutuknya dan memanggilnya anjing dari kultus iblis. Huang memutuskan untuk menggunakan kecepatan superiornya, bergerak lincah dari satu posisi ke posisi lain untuk membingungkan Iblis Langit, kemudian melancarkan serangan putus asa terakhirnya setelah muncul di belakang Iblis Langit, berteriak sekeras-kerasnya agar Iblis Langit mati saja, menyatakan bahwa hidupnya yang terkutuk akan berakhir di sini setelah menusuknya dari belakang dengan pedangnya. Pada saat krusial itu, sebuah visi tentang seorang wanita dan 2 anak memegang lentera menjadi jelas dalam pikiran Zhong Chaon, dan dia bergumam bahwa semuanya sudah jelas sekarang, dan ini saatnya untuk mengakhiri ini. Iblis Langit berteriak, mengulangi kata-katanya, mengumumkan dengan keras bahwa akhir telah datang dan bahwa perseteruan tak berujung ini sekarang akan berakhir. Iblis Langit menancapkan pedangnya ke dadanya sendiri. Pedang itu menembus tubuh Iblis Langit dan keluar di sisi lain, menancap di dada Huang. Meskipun Huang telah menusuk jantungnya, Iblis Langit tetap berdiri. Iblis Langit berbalik dan memenggal kepala Huang. Huang bertanya-tanya dengan ketakutan bagaimana lawannya masih bisa hidup setelah luka fatal seperti itu dan menyadari dia benar-benar telah melampaui batas manusia. Dalam napas terakhirnya, Huang membisikkan sebuah kesadaran mengerikan bahwa makhluk ini bukan hanya iblis, tetapi iblis ilahi. Dan dengan itu, Nam Gong Huang juga menemui ajalnya. Setelah memusnahkan 9 sekte besar dengan tangannya sendiri, Iblis Langit Zhong Chaon terbaring sekarat di tengah medan perang yang sunyi. Dalam napas terakhirnya, dia membisikkan nama Yun Hua, Seo, dan Yonga. Bertanya-tanya apakah balas dendam ini sudah cukup. Rohnya melayang ke masa lalu di mana dia mengingat awal perjalanannya dalam perkelahian yang dia hadapi dengan terampil. Sementara lawan-lawannya memanggilnya bajingan sombong dan mempertanyakan sumber kepercayaan dirinya, dia ingat melihat wajah tuan mudanya lagi.
Menyadari ini adalah titik awal jalannya, hidupnya sebelum itu hanyalah perkelahian kecil untuk bertahan hidup dan pengembaraan konstan dengan pedang tunggalnya. Dia harus membunuh untuk melihat matahari hari berikutnya. Dalam siklus pembantaian kosong yang tak berujung, membuatnya mempertanyakan makna dari keberadaan yang cepat berlalu ini. Kemudian dia bertemu Yunhua, yang memberitahunya bahwa dia mengerti penderitaannya, membandingkannya dengan pertengkaran hariannya di pasar, perjuangannya di tempat kerja, dan merawat adik-adiknya yang merupakan mimpi buruk baginya. Tetapi dia mengakui mereka adalah bagian termanis dari hidupnya, dan mereka menjadi alasannya untuk hidup setelah dia kehilangan orang tuanya dan hampir menyerah. Kemudian dia menyarankan agar dia mencoba menemukan alasannya sendiri untuk hidup. Dia meneteskan air mata saat mengingat keinginannya untuk hidup bersama mereka. Mereka yang memberinya, yang hanya tahu membunuh, alasan untuk hidup. Tetapi setelah kehilangan mereka, dia mengambil pedangnya lagi untuk balas dendam. Dia menggambarkan hidupnya sebagai tanpa akar, mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Iblis langit bertanya dalam tantangan pahit apa makna yang bisa ada dalam keberadaan seperti itu. Di saat-saat terakhirnya, dia menyadari bahwa makna yang telah lama dia cari ada bersama mereka selama ini. Dikatakan bahwa selama 15 tahun, dia berjalan di jalur pertumpahan darah yang sepi. Pedangnya menjadi tumpul dan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya. Akhirnya, dia mencapai balas dendamnya setelah mengorbankan semua yang dia miliki. Saat dia menatap matahari terbit terakhirnya, pedang itu terlepas dari tangannya. Dan di sini terbaring iblis ilahi, Jong Chon. Tiba-tiba, kesadarannya terbangun oleh suara keras, membuatnya bertanya-tanya apakah dia berakhir di neraka. Dia mendengar seorang wanita menyarankan agar putranya mewarisi seni rahasia klan Yunhua karena pewaris yang sah, kakak laki-lakinya, tidak bisa lagi berlatih seni bela diri karena kecelakaan yang tidak menguntungkan. Jong Chion menyadari dia tidak berada di neraka dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Seorang anak laki-laki muda berdiri untuk menolak dengan keras, bersikeras bahwa kakak laki-lakinya masih hidup dan sehat, dan bahwa seni keluarga utama tidak dapat diwariskan di luar garis keturunan mereka. Gadis lain menambahkan bahwa seni kakek mereka milik klan Yunhua sendiri, bahkan jika kakak laki-lakinya tidak dapat berlatih, dan bahwa wanita itu bahkan bukan dari garis keturunan ibu. Jong Chayon memandang anak-anak itu dengan mata menyalanya, benar-benar bingung dengan situasi aneh ini. Setelah menyadari dia berada di tubuh orang lain, Jong Chayon tersenyum sinis sementara pria di depannya menyatakan bahwa pada tingkat ini mereka tidak akan mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk memberikan saran. Pria itu, setelah mendengar kemiskinan saudara-saudara kandung sampai-sampai mereka hampir tidak punya cukup makanan, menyarankan bertaruh dengan uang. Sementara Hua Mujin, tubuh yang dihuni oleh Jong Chon, mempertaruhkan semua seni rahasia klan Yunhua dalam duel. Dengan pemenang mengambil semua, dia kemudian menanyakan pendapat mereka tentang tawaran ini. Anak laki-laki muda itu segera menolak, bertanya-tanya bagaimana mereka dapat menerima tantangan ini ketika kakak laki-lakinya bahkan belum bisa mulai berlatih karena kegilaannya. Dan gadis itu melihatnya sebagai trik yang jelas, bahkan untuk seorang anak. Jong Chon merasa bosan dengan argumen ini dan bertanya kepada dua anak itu siapa Hang Jun itu. Kemudian dengan percaya diri menyatakan bahwa dia adalah iblis ilahi Jong Chon. Membuat kedua anak itu bingung, wanita itu menerima pernyataannya dengan sarkasme, menanyakan identitasnya lagi. Dia mengulangi bahwa dia adalah Jong Chayon, yang dunia sebut iblis ilahi. Putra kedua dari Serikat Pedagang Chayonghua, Jong Debo, tertawa pada klaim ini, menganggapnya tidak lagi lucu dan dengan sarkastis menyarankan dia mengklaim sebagai Raja Yama sendiri. Sementara itu, kedua anak itu memperhatikan kondisi kakak laki-laki mereka memburuk. Wanita itu melangkah maju dan mengatakan bahwa serangan kegilaan yang dideritanya, suatu keadaan gangguan mental yang disertai dengan jeritan histeris dan ledakan kekerasan semakin memburuk. Kepala Serikat Pedagang Chonghua, Bu Choyon, berkomentar bahwa nasib keluarga Yunhua sudah disegel dengan putra tertua dalam keadaan ini dan mengatakan kepada anak-anak dia mengatakan ini karena ikatan darah mereka dan bahwa itu tidak akan buruk bagi mereka juga. Bu Cho yang menyatakan tidak perlu ada kata-kata lagi dan menganggap keheningan mereka sebagai persetujuan untuk duel. Dia menetapkan duel untuk hari ke-5 bulan depan di paviliun bayangan terbang. Jong Dao menegaskan itu adalah janji antara prajurit dan memperingatkan iblis ilahi Jung Chion tentang konsekuensi melanggar perjanjian ini sebelum mereka pergi. Setelah mereka pergi, gadis kecil itu dengan cemas bertanya apa yang akan mereka lakukan, mengingatkan kakaknya bahwa dia belum pernah mengayunkan pedang dengan benar sebelumnya. Jung Chayon mendengarnya dan bertanya apakah dia berbicara tentang dia. Jung Chayon menemukan ide bahwa dia belum pernah mengayunkan pedang sebelumnya sangat lucu dan mencoba mengumpulkan energi internalnya sekaligus, hanya untuk menemukan dengan terkejut bahwa itu sama sekali tidak ada. Kengeriannya bertambah ketika dia menyadari tubuh baru ini sangat lemah dengan otot dan tulang yang rapuh yang bahkan tidak bisa memegang pedang. Dalam keadaan menyangkal, gadis kecil itu berteriak padanya untuk berhenti. Gadis kecil itu mendekatinya dan memohon padanya untuk sadar, bahkan jika dia dalam keadaan gila, mengingat bahwa tidak ada orang waras yang akan berdiri dia memegang benda itu. Kakaknya memanggilnya bodoh karena kata-katanya dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf karena menghina kakak laki-lakinya, tetapi dia menolak untuk menangis dan berteriak saat dia melarikan diri bahwa orang tua mereka meninggal karena dia.
Jong Chaeyon memperhatikan gadis itu saat dia melarikan diri dan anak laki-laki itu memberitahunya bahwa saudara perempuannya sering bertingkah seperti ini dan memintanya untuk memahaminya, lalu permisi dan pergi juga. Dibiarkan sendirian, Jong Chon bingung dengan perlakuan anak-anak itu terhadapnya sebagai orang gila dan menemukan seluruh situasi sangat aneh. Dia jelas ingat memenggal kepala pemimpin klan Namong dan masih merasakan sesak yang dia rasakan ketika pedang menusuk jantungnya. Dia telah menyelesaikan balas dendamnya untuk Yunhua dan saudara-saudaranya dan dia seharusnya menutup matanya dengan damai saat itu. Tetapi sekarang dia menemukan dirinya di tubuh baru ini dan bertanya-tanya bagaimana transformasi aneh ini terjadi. Di tengah kebingungannya, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa hidup kembali di tubuh ini. Bertanya-tanya tentang identitas kedua anak yang mirip Siok dan Yonga dan menolak gagasan menjadi gila, menyebutnya omong kosong. Tiba-tiba, seorang pria berlari ke arahnya memanggilnya tuan muda dan memarahinya karena pergi keluar dengan tubuh yang begitu rapuh. Pria bernama Masuk mengungkapkan betapa khawatirnya dia tentang dia. Jong Chon bertanya siapa dia, mencatat bahwa dia tampaknya mengenalnya dengan baik. Masuk berpikir itu adalah serangan kegilaan lain dan menjelaskan bahwa dia adalah pelayan keluarga Yunhua. Masuk mengingatkannya bahwa sebelumnya, karena bakat bela diri dan kebijaksanaannya yang luar biasa, sekte yang tak terhitung jumlahnya ingin menjadikannya sebagai murid mereka. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia adalah Hua Mujon, pewaris keluarga Yunhua yang berusia 23 tahun, dan ini adalah kali ke-6, 205 dia menjelaskan ini padanya. Jung Chaeyon meragukan kata-katanya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu luar biasa sementara energi internalnya, dan Tian, dalam keadaan yang menyedihkan ini dan mengapa semua orang memperlakukannya seperti orang gila. Masuk ragu-ragu sebelum memberitahunya bahwa semuanya dimulai 17 tahun yang lalu. Dalam adegan dari masa lalu dalam duel yang adil dan jujur tanpa penggunaan kekuatan internal, Hua Mujin muncul pada usia 6 tahun menantang Cheong Debo yang berusia 9 tahun. Debo mengejek permintaannya, tetapi setuju. Masuk memberitahunya dia tidak tahu siapa yang meminta tantangan pertama dan anak laki-laki itu berkelahi tanpa kehadiran orang dewasa. Selama pertarungan sengit, Hua Mujin mengagumi kemampuan Debo untuk menangkis semua serangannya dan bertanya-tanya apakah ini adalah bakat yang didambakan sekte yang benar. Chong Debeo mengulangi aturan duel dengan mengejek, pertarungan yang adil dan jujur dengan tangan kosong. Musun kemudian menjadi bingung, bertanya, apa yang tiba-tiba kamu bicarakan? Tiba-tiba, Dao memanggilnya bocah bodoh dan menggunakan kekuatan internalnya dalam serangannya, menjatuhkan Huang Mujin ke tanah. Hua Mujin bertanya kepada saingannya, yang masih dia panggil saudara, mengapa dia menggunakan tinju 7 luka ketika mereka telah sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan internal. Dabo mengejeknya karena masih memanggilnya saudara dalam situasi ini dan memberitahunya bahwa ini memang tinju 7 luka dari sekte Gongdong dan efek sampingnya diketahui tidak main-main. Debo melanjutkan pembicaraan sombongnya, memberitahu Huan Mujin bahwa dia telah mencoba tinju 7 luka baru-baru ini dan baru minggu lalu dia memukul salah satu sesama muridnya dengan itu karena dia sombong dan murid itu masih diambang kematian bahkan sekarang. Dia kemudian bertanya kepada Hujin bagaimana keadaannya dan terus memukulnya menggunakan energi internalnya. Jong Chion akhirnya mengerti mengapa dia diperlakukan seperti orang gila dan menganggapnya logis jika ini adalah efek samping dari tinju 7 luka. Dia berpikir dengan marah bahwa Dabo menghancurkan energi internalnya, dan Tian, dan meninggalkannya gila. Namun, dia tanpa malu menantangnya untuk berduel untuk mempertaruhkan seluruh warisan keluarga Yunhua. Jong Chaeyon bertanya kepada pelayan, Masuk bagaimana bajingan itu ditangani saat itu, dan Masuk menjawab bahwa keputusan ada pada mantan kepala klan, ayah Hua Mujin. Masuk menjelaskan bahwa Dao bukan hanya keponakan mantan kepala klan, tetapi juga tuan muda dari Serikat Pedagang Chonghua, serikat yang menduduki peringkat di antara 10 besar di dataran tengah. Untuk alasan ini, Debo hanya menerima teguran kecil dan kasus itu ditutup. Jong Chion jijik dengan gagasan bahwa sang ayah hanya memarahi orang yang menyebabkan kecacatan putranya dan menggambarkan keluarga itu menyedihkan. Dia kemudian bertanya tentang nasib orang tua itu. Masuk memberitahunya bahwa kegilaan Huam Jun semakin memburuk dari hari ke hari dan ayahnya telah menanggung hutang besar mencoba menyembuhkannya. 9 tahun lalu, penyakit nyonya memburuk dan dia meninggal dunia. 3 tahun kemudian, kepala klan juga meninggal, terbebani oleh hutang. Jong Chaon mengingat apa yang dikatakan orang-orang setelah kematian orang tuanya, berbisik di belakang punggungnya bahwa orang tua ini telah membesarkan putra yang tidak sopan, menderita karena dia sampai mereka meninggal. Mengingat bahwa Hua Mujin seperti anak yang telah melahap orang tuanya, hanya meninggalkan adik-adiknya yang menyedihkan, dan bahwa reputasi keluarga Yunhua sudah habis, Masuk menyimpulkan ceritanya bahwa tidak ada yang tersisa dari keluarga Yunhua, selain hutang yang terkumpul untuk mengobati Hua Jun, 2 pelayan, sekitar selusin prajurit, dan akhirnya 2 adik perempuannya, Hua Dojan dan Hua Soyeon. Di sini, Jong Chon mengerti mengapa gadis kecil itu marah dan menuduh kakaknya menyebabkan kematian orang tua mereka. Satu penyakit telah menghancurkan seluruh keluarga. Jong Chaeyon menyatukan semua potongan, mengambil manfaat dari apa yang dia baca di buku sejarah di kamar Hua Mujin. Dia menegaskan bahwa dia, iblis ilahi Jong Chaon, memang meninggal setelah pertempurannya melawan 9 sekte besar, dan bahwa 30 tahun telah berlalu sejak saat itu. Indra perabanya membuktikan ini adalah kenyataan. Dan dia menyimpulkan bahwa dia telah bereinkarnasi ke dalam tubuh putra tertua keluarga Yunhua, Hua Mujin, seorang pria gila tanpa energi internal.
Karena semua orang yang harus dia bunuh sudah mati, dia tidak memiliki perasaan penyesalan atau keterikatan pada kehidupan masa lalunya. Dia melihat gambar dari adik-adiknya yang mendoakannya cepat sembuh dan menemukan nasib mereka menyedihkan, mengingatkannya pada anak-anak lain di kehidupan masa lalunya. Dia memutuskan bahwa karena dia harus hidup di tubuh ini, dia akan membantu kedua anak ini, meskipun hanya sedikit. Jong Cheon menentukan bahwa rintangan terbesar di depannya adalah serikat pedagang Chayonghwa, karena mereka adalah orang-orang yang meninggalkan tubuh ini dalam keadaan yang menyedihkan. Tujuan pertamanya adalah mempersiapkan duel melawan Chayong Dabo dan dia setidaknya harus mencapai tahap pemula dalam seni bela diri sebelum saat itu. Jong Cheon merenungkan situasi barunya, menyadari dia harus memulai semuanya dari awal, yang mengingatkannya pada permulaan pertamanya dalam mempelajari seni bela diri. Ketika bahkan bernapas adalah tugas yang sulit, dia mulai dengan mencoba mengumpulkan energi, berpikir bahwa berkat bakat bawaan pemilik asli tubuh, dia bahkan tidak membutuhkan proses merasakan energi. Cukup menutup mata sudah cukup. Saat energi terkonsentrasi di tubuhnya, dia tiba-tiba pingsan tak sadarkan diri. Dua tetua keluarga dan Masik bergegas ke arahnya, bertanya-tanya apa yang terjadi padanya. Setelah salah satu dari mereka memeriksanya, dia berteriak bahwa Tuan Muda Hua akhirnya meninggal. Tetapi dia memeriksa denyut nadinya lagi untuk menemukan bahwa dia tidak hanya hidup, tetapi denyut nadinya telah menjadi lebih sehat dari sebelumnya, yang tidak menyenangkan dia, dan dia bertanya-tanya mengapa kesehatannya membaik. Ketika Jong Chayon sadar kembali, dia bertanya kepada laki tua itu tentang rahasia tubuh ini, menjelaskan bahwa rasa sakit itu tak tertahankan ketika dia mencoba membentuk energi internalnya, dan Tian, salah satu dari mereka memberitahunya bahwa tubuhnya memiliki konstitusi khusus. Dia mendengar dari seorang biksu besar di Shaolin bahwa itu disebut tubuh bela diri surgawi murni. Jong Chayon menerima nama ini dengan keheranan dan tetua itu melanjutkan menjelaskan bahwa itu adalah tubuh heroik langka yang dipilih oleh surga untuk berjalan di jalur yang benar yang membuat tetua itu tertawa dan membuat marah Jong Chayon. Jong Chayon menjelaskan masalahnya yaitu bahwa konstitusi fisik ini sama sekali bertentangan dengan seni iblis. Jika tubuh yang lahir dengan energi lurus murni mencoba mempelajari seni iblis, ia akan menderita rasa sakit yang ekstrim dan mungkin mati. Jong Cheon putus asa, memikirkan jenis tubuh ilahi lainnya, bertanya-tanya mengapa dari semua tubuh yang diberikan surga, dia harus mendapatkan yang satu ini. Dia menyadari dia berada dalam masalah nyata karena duel hanya tinggal 2 bulan lagi. Kemudian dia bertanya kepada pelayannya masuk tentang identitas kedua lelaki tua ini dan dia diberitahu mereka adalah kepala keluarga Yum Hua Dubesan dan tetua Jo Huan Bong. Jong Cheon mengingat ekspresi wajah mereka ketika dia pingsan, bagaimana mereka berbicara tentang kondisinya memburuk dan bahwa mereka harus bersiap untuk yang terburuk. Dia menyadari niat buruk mereka dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mati. Setelah insiden itu, Masuk memberitahunya bahwa dia terbaring di tempat tidur selama 3 hari penuh. Jong Chayon terkejut dengan lamanya dia pingsan dan berpikir tubuh terkutuk ini akan membunuhnya bahkan sebelum dia sampai ke duel. Dia memberitahu Masuk untuk diam karena suaranya memberinya sakit kepala dan memberitahunya dia akan membutuhkan pedang untuk duel dan memerintahkannya untuk segera pergi dan membuat beberapa pedang untuknya. Masuk tampak bingung dan menjelaskan bahwa mereka harus khawatir tentang makanan mereka berikutnya. Jadi di mana mereka akan mendapatkan uang untuk membeli pedang? Jong Cheon terkejut bahwa keluarga itu sama sekali tidak punya uang. Masuk menjelaskan bahwa mereka saat ini meminjam uang dari sekte yang tidak ortodoks yang disebut Kamar Bango dan karena suku bunga yang sangat tinggi mereka tenggelam dalam hutang besar-besaran. Jong Chayon menyimpulkan bahwa ini memang klan yang jatuh dan dia harus menyelesaikan masalah uang terlebih dahulu. Kemudian sebuah ide muncul padanya dan dia bertanya kepada Masuk dengan sok karena mereka sudah tenggelam dalam hutang. Apa ruginya menambah lebih banyak? Pelayan Masuk menunjukkan keterkejutannya pada ide meminjam lebih banyak uang. Tetapi Jong Chayon mengabaikannya dan memerintahkannya untuk menulis surat kepada kedua tetua yang memberitahu mereka bahwa dia akan pergi sebentar. Ketika surat itu tiba, Dubeson marah bahwa Tuan Muda Hua akan pergi ke kamar Bango lagi, sementara Johan Bong mengabaikan masalah itu, percaya mereka hanya akan mengusirnya di pintu. Tetapi Dubeson menyatakan kekhawatiran bahwa memprovokasi kamar Bango mungkin menyebabkan faksi sosial bergerak. Sementara itu, Jong Chayon tiba bersama Masuk di kamar Bango, markas besar rentenir. Jong Chayon meminta penjaga untuk memberitahu pemimpinnya bahwa Hua Jin dari klan Yum Hua telah datang menemuinya. Penjaga itu, Kang Noho, dengan kasar menolak permintaannya, menasihatinya untuk pergi berjudi dengan tenang sebelum dia membuatnya marah. Jong Cheon bersikeras untuk melihat orang yang bertanggung jawab, yang membuat marah penjaga itu, tetapi Masuk dengan cepat turun tangan, mencoba menenangkan situasi dengan mengatakan tuan mudanya sedikit sakit. Pria lain tiba menanyakan tentang keributan itu, dan penjaga itu memberitahunya orang bodoh ini ingin melihat pemimpin itu. Jong Chayon menyadari pria baru itu adalah yang bertanggung jawab. Pria yang diidentifikasi sebagai wakil pemimpin Ma Jumbo bertanya mengapa dia ingin melihat pemimpin itu dan Jong Chayon menjawab bahwa dia datang untuk meminjam lebih banyak uang. Setelah mendengar ini, Ma Jumbo menyambutnya sebagai pelanggan, mengatakan kepadanya tidak perlu melihat pemimpin untuk masalah ini dan mengundangnya masuk. Setelah di dalam, Masuk memohon Jong Chon untuk kembali, mengungkapkan firasat buruknya tentang tempat ini. Tetapi Jong Chayon menolak, menunjukkan bahwa mereka sudah sejauh ini. Masuk menjelaskan ketakutannya, menceritakan sebuah kisah yang dia dengar tentang salah satu algojo kamar Bango,
yang membunuh seorang pengembara dalam sekejap mata dengan membelah dadanya. Dia menambahkan bahwa Algojo ini adalah master dari teknik pemusnahan tangan hitam, tetapi Jong Cheon menjawab dengan acuh tak acuh, bertanya, jadi kenapa? Di dalam, Ma Jongbo memberitahu mereka sudah terlambat untuk kembali sekarang, dan memerintahkan anak buahnya untuk memulai. Hua mengungkapkan bahwa ini adalah rencana mereka selama ini. Ma Jongbo menjelaskan bahwa mereka tidak bisa memukul putra tertua klan Yumhua di pintu masuk di depan mata orang-orang. Ma Jongbo mengejek Jong Chaon, mengatakan keluarganya bahkan tidak bisa membayar bunga, apalagi pokok, dan bahwa dia tidak punya niat untuk membiarkannya mengurasnya sampai kering seperti yang dilakukan orang tuanya. Masuk jatuh berlutut, memohon mereka untuk memaafkannya karena datang dan untuk mengampuni nyawa tuan mudanya. Jong Chayon dengan dingin membalas cemoohan Ma Jongbo tentang orang tuanya, mengatakan dia tidak pernah punya orang tua. Hua Mujun sejenak terpengaruh, berpikir situasi itu mengingatkannya pada hari-harinya sebagai Jong Chaon, tetapi dia dengan cepat menepis pikiran itu dan memerintahkan anak buahnya untuk memulai, memberitahu Ma Jongbo untuk meminta anak buahnya mendisiplinkannya sedikit. Kang Ho maju menuju Jong Chayon, memanggilnya bocah sombong dan mengancam akan memukulinya, tetapi dia tiba-tiba berteriak kesakitan sebelum dia bisa mencapainya. Jong Chayon menerjang dengan gerakan cepat, melilitkan lengan dan kakinya di lengan Kang Ho, mengencangkan cengkeramannya. Kang Ho menjerit kesakitan setelah Jong Chen mematahkan lengannya dan memanggil Jong Chayon bajingan seperti tikus yang menggunakan trik murahan. Jong Chen mengejeknya, mengatakan tulang-tulangnya rapuh untuk pria seukurannya dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa di tubuh yang lemah ini, menggunakan taktik seperti itu lebih baik daripada terlibat dalam perebutan kekuasaan langsung untuk saat ini. Ma Jongbo marah dan bertanya kepada anak buahnya apa yang mereka lakukan, memerintahkan mereka untuk menyelesaikannya dengan cepat. Sisa pria itu menyerang Jung Chon, yang menghindari mereka dengan keterampilan superior, mendorong salah satu dari mereka untuk memanggilnya belut licin. Jung Chayon menyadari dia tidak bisa menang dengan kekuatan dan bahwa menggunakan gerakan kepala adalah pilihan terbaik. Meskipun dia mendapat sedikit memar, dia berhasil menjatuhkan salah satu penyerang dengan serangan yang tepat. Dia kemudian dengan cepat menghindari serangan prajurit lain dan menendangnya dengan keras, mengirim prajurit itu terbang, yang kemudian jatuh dengan keras ke prajurit lain. Masuk dengan cemas bertanya apakah tuan mudanya baik-baik saja, dan Jong Chon dengan tenang menjawab bahwa dia baik-baik saja. Masuk kagum dan bertanya kepadanya di mana dia belajar seni bela diri seperti itu. Jong Chayon meremehkan keterampilannya, mengklaim itu bukan seni bela diri, hanya hal-hal yang dipelajari tubuhnya secara alami saat menjalani kehidupan yang keras di jalanan. Masuk bingung dengan ide bahwa tuannya tinggal di jalanan, tetapi mengakui bahwa dia sangat baik. Ma Jongbo memutuskan untuk campur tangan, melancarkan serangan kuat energi ungu, menantang Jong Chon untuk menghindarinya juga. Jong Chayon menghindari serangan itu dan memperhatikan bahwa serangan itu memiliki potongan logam di dalamnya. Ma Jongbo menyapa anak buahnya yang tersisa memanggil mereka orang bodoh yang menyedihkan dan memerintahkan mereka untuk pergi karena dia akan mengambil alih dari sini. Kemudian Huang Wujin menoleh ke Ma Jonggo dan mengulangi permintaannya untuk berbicara dengan pemimpin mereka menanyakan apakah itu benar-benar sulit. Ma Jongbo menjawab bahwa pemimpin bukanlah seseorang yang orang seperti dia bisa temui begitu saja dan memerintahkannya untuk tersesat. Ketika dia menyerangnya dengan pedang besarnya, Jong Chon menangkisnya dengan sepasang sumpit, mengejutkan Ma Jongbo. Jong Chayon menjelaskan bahwa dia tidak punya pedang, jadi dia membawa pengganti, mencatat bahwa mereka sangat berguna. Jong Chayon berpikir bahwa seni bela diri ini sama asingnya dengan yang dia dengar. Ma Jongbo menemukan celah untuk menyerang. Jong Chayon tidak hanya menangkis pedang dengan sumpit, tetapi juga menggunakan momen itu untuk maju dan mendaratkan pukulan. Ma Jongbo memanggilnya tikus terkutuk karena terus menghindari serangannya, dan Jong Chayon memperingatkannya bahwa jika dia meremehkan sumpit, dia akan memuntahkan darah. Jong Chayon melancarkan serangan cepat, membuat Ma Jongbo menjerit kesakitan. Ma Jongbo bertanya-tanya dengan tidak percaya bagaimana orang gila tanpa energi internal tiba-tiba bisa mencapai tingkat penguasaan ini dan meragukan apakah ini Hu Jin yang dia kenal. Jong Cheon memberikan pukulan terakhir dan menjelaskan bahwa dia mendengar keluarganya tenggelam dalam hutang. Jadi, dia penasaran untuk melihat orang macam apa kreditur mereka. Setelah Jong Chen mengendalikan Ma Jongbo, dia mengejeknya mengatakan mengejutkan bagaimana dia berhasil memeras uang dari orang-orang dengan keterampilan yang begitu menyedihkan. Ma Jongbo marah dan memutuskan untuk menunjukkan kepadanya rasa seni bela diri yang dia cemooh, menyatakan bahwa waktu bermain sudah berakhir. Jong Chayon bertanya-tanya kapan dia mencemooh mereka. Kemudian Ma Jongbo menggunakan teknik rahasianya yang dikenal sebagai seni pemusnahan tangan hitam dari pembantaian kembar bulan surgawi. Jong Chayon menjawab bahwa merekalah yang bermain, bukan dia. Jung Chayon dengan mudah menghindari serangan itu, mengejutkan Ma Jongbo, yang bertanya-tanya mengapa dia menyembunyikan tingkat kekuatan ini selama ini. Setelah Jung Chayon mengalahkannya, Ma Jongbo memperingatkannya bahwa dia tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya. Jung Cheon mengabaikan ancamannya, mengatakan kepadanya dia tidak datang untuk mendengarkannya dan bahwa mengatakan kepadanya apa yang ingin dia dengar akan membantunya hidup lebih lama. Dia kemudian dengan tenang mengulangi permintaan aslinya, bertanya apakah dia bisa meminjam lebih banyak uang. Dalam adegan lain, Hua Jin tampak menikmati apa yang terjadi, berkomentar bahwa sudah lama dia tidak bersenang-senang sebanyak ini.
Anak buah Ma Jungbo diikat sementara masuk mencoba menghentikan Jong Chon minum sesuatu, memperingatkannya bahwa itu berbahaya bagi kesehatannya. Jong Chayon mulai mempertanyakan Ma Jungbo, menanyakan kepadanya mengapa orang-orang seperti dia, yang berpegangan pada setiap koin, akan mendukung klan Yumhua tanpa jaminan apapun. Jong Chayon menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang korup di baliknya. Ma Jungbo menyangkal niat buruk apapun, tetapi Jung Chion mengejek, mengatakan dia bisa mendengar pikirannya berputar di kepalanya. Jong Chayon kemudian meraih satu set dadu dan mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia menelan 30 di antaranya, dia tidak akan bisa berbicara bahkan jika dia mau. Di bawah ancaman, Ma Jungbo mengakui bahwa serikat pedagang Chonghua berada di balik segalanya. Jung Chon tidak terkejut, memanggil mereka tikus dan bertanya kepadanya tentang sifat kesepakatan yang mereka buat. Setelah Ma Jungbo ragu-ragu, Jung Chayon memberitahunya dia bukan biksu atau prajurit yang terikat oleh kehormatan dan bahwa dia harus setia kepada anak buahnya, bukan serikat, karena mereka tidak akan peduli bahkan jika dia dipotong berkeping-keping dan seluruh tempat terbakar. Ma Jungbo menyerah dan mengungkapkan keberadaan kontrak rahasia di mana serikat Chonghua meminta mereka untuk meminjamkan klan Yumhua sejumlah berapapun yang mereka inginkan dengan suku bunga setinggi mungkin dengan tujuan menenggelamkan mereka dalam hutang yang tidak terbayar. Sebagai imbalannya, mereka berjanji bahwa begitu klan runtuh, mereka akan mendapatkan tanahnya dan hadiah besar. Jong Chayon menyadari tanah klan adalah jaminan tersembunyi. Dia kemudian bertanya tentang nilai 300 nyang yang dia pinjam hari ini setelah setahun dan Ma Jonggo menjawab bahwa itu akan mencapai sekitar 5.000 menurut kontrak. Jong Chayon tertawa, menyebut mereka sekelompok orang bodoh, dan kemudian melanjutkan dengan dokumen. Akhirnya, Jong Chayon bertanya tentang identitas pendukung Kamar Bango. Ma Jungbo mengungkapkan bahwa mereka adalah faksi sosial, sebuah kelompok di dalam aliansi tidak ortodoks yang dikenal sebagai Sami Chayan. Jong Chayan merenungkan nama Sama Chean, menggambarkannya sebagai sampah kotor. Ketika Amsuk bertanya dengan terkejut tentang pengetahuannya tentang Sami Chayan, Jong Chayon mengabaikan pertanyaan itu, mengatakan bahwa menjelaskan akan membuang-buang waktu. Sebaliknya, dia dengan tidak sabar bertanya mengapa pria dengan uangnya terlambat. Setelah beberapa saat, sebuah kotak penuh uang dibawa, dan pria itu menyajikannya, mengatakan itu 300 nyong. Jong Chayon memeriksa koin emas dengan kekaguman dan menegaskan bahwa jumlah ini akan cukup. Dia memberitahu Masuk untuk mengambil uang itu dan berhenti mengobrol agar mereka bisa pergi. Sementara Masuk masih enggan menerima pinjaman itu, saat mereka pergi, Jong Chayon memberitahu rentenir untuk memastikan hutang itu dicatat dengan jelas di buku besar mereka. Kemudian dia menambahkan pesan mengancam bahwa dia akan kembali untuk membayar setiap koin setelah dia menyelesaikan masalah dengan teman-teman mereka di Serikat Pedagang Chonghua. Dia juga mencatat bahwa mereka menguras habis rakyat jelata dan memperingatkan mereka bahwa jika mereka melewati batas itu, nasib mereka akan suram, yang membuat mereka setuju dengan ketakutan. Saat dia pergi, Ma Jungbo mengumpat, memanggilnya Tuan Muda Gila dan bersumpah bahwa mereka akan melihat siapa yang runtuh lebih dulu. Sekembalinya mereka ke klan, Dubeson melihat darah, yang dijawab oleh Jong Chayon bahwa itu bukan darahnya. Dubes terkejut tentang apa yang terjadi di kamar Bango, dan Jong Chayon dengan tenang menjawab bahwa dia hanya meminjam uang, tidak lebih. Dia menjelaskan bahwa prajurit klan membutuhkan makanan yang baik dan bahwa mereka tidak boleh kehilangan lebih banyak lagi. Tetua itu bertanya apakah dia mencuri uang itu karena kamar Bango tidak akan pernah meminjamkan uang, tetapi Jong Chayon menegaskan kembali bahwa dia meminta mereka untuk mencatat utang itu dalam pembukuan. Dia kemudian memerintahkan tetua, Zhou Huanbong, bahwa yang perlu dia khawatirkan hanyalah memberi makan dan pakaian kepada saudara-saudaranya. Kedua tetua itu memperhatikan Jong Chayon saat dia pergi, bertanya-tanya apakah kegilaan seperti itu benar-benar ada di dunia. Kemudian, Jong Chayon berdiri di depan altar peringatan orang tuanya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki orang tua, jadi dia tidak tahu kata-kata yang tepat untuk menghibur mereka. Tetapi dia meyakinkan mereka bahwa masalah keuangan mereka sebagian besar sudah teratasi, dan mulai sekarang, dia akan mengurus saudara-saudaranya dan semua orang di rumah ini dan meminta mereka untuk beristirahat dengan tenang. Dia kemudian berbicara tentang duelnya yang akan datang melawan Chayong Dabo, di mana dia mempertaruhkan manual rahasia klan dan berjanji kepada orang tuanya bahwa dia akan mematahkan leher mereka untuk mereka. Dalam adegan selanjutnya, para prajurit klan mengeluh kelelahan. Setelah ditugaskan untuk memindahkan kotak-kotak yang sangat berat, Jong Chayon datang dan mengungkapkan isi kotak-kotak itu, yaitu pedang latihan yang sangat berat dengan berat 30, 48, dan 66 kg, dan memastikan semuanya ada di sana. Masuk bertanya mengapa dia memesan barang-barang seperti itu yang membuat para prajurit kesulitan membawanya. Jong Chayon menjawab dengan pertanyaan retoris, untuk apa lagi pedang digunakan, dan kemudian menambahkan, kau mengayunkannya. Dia memutuskan untuk memulai dengan yang paling ringan, pedang 30 kg. Tetapi ketika dia mencoba mengangkatnya, dia berjuang keras, hampir tidak bisa menggerakkannya. Masuk terkejut melihat usahanya untuk mengayunkan sesuatu yang begitu berat. Jong Chayon merasa frustrasi, berpikir dia sudah menduga ini. Tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat 30 kg dan mengutuk tubuhnya yang terkutuk. Jong Chayon terus mencoba mengangkat pedang yang berat itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh menyerah di sini. Dengan usaha keras, menggunakan kedua tangan, dia hampir tidak berhasil mengangkatnya dari tanah, terengah-engah karena kelelahan.
Dia kemudian memerintahkan masuk untuk berhenti menatap dan pergi melakukan apa yang diperintahkan, yaitu menambahkan daging ke dalam makanannya mulai sekarang. Seiring berjalannya waktu, hanya tersisa 15 hari sampai duel. Jong Chaeyon menyadari bahwa tubuhnya kini memiliki konstitusi surgawi ortodoks, yang merupakan kebalikan total dari seni iblis yang ditanamkan gurunya padanya. Ini menyisakan satu-satunya jalan baginya, yaitu menguasai bentuk-bentuk 9 pedang kesendirian, teknik yang ia warisi dari saudara dekat gurunya. Dia melihat ini sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sementara itu, berita tentang apa yang terjadi mencapai Chong Debo, yang tidak percaya bahwa Hua Mujin menghabisi Gang Bang Ochen. Bawahannya mengkonfirmasi berita itu, menambahkan bahwa mereka akan non-aktif selama 2 minggu. Debo bertanya-tanya kekuatan apa yang dia gunakan karena dia tidak memiliki energi internal. Dia kemudian tersenyum sinis, berkomentar bahwa keturunan murni tetaplah keturunan murni dan memutuskan mereka harus menyiapkan hadiah untuk Tuan Muda Hua. Dia mengungkapkan kegembiraannya untuk duel itu, ingin melihat setiap trik yang dimiliki Hua Mujin. Adegan kembali ke Jong Chaeyon yang berlatih keras. Chaeyon melanjutkan latihan kerasnya, memukul dan menendang tanpa henti, bertekad untuk mengasah seni bela dirinya. Dia berpikir bahwa tubuh yang dianugerahkan oleh surga pasti mampu menahan kesulitan sebanyak ini. Setelah melihat bahwa Masuk telah menyiapkan semua yang dia minta, dia menyatakan bahwa latihan yang sebenarnya dimulai sekarang. Dia mulai melatih bentuk pertama dari 9 pedang kesendirian, bilah kemajuan, yang didasarkan pada prinsip selalu bergerak maju sehingga bahkan Gunung Tai tidak akan berani menghalanginya. Dia kemudian beralih ke bentuk kedua, bilah penghancur gaya. Prinsipnya adalah untuk menghancurkan senjata apapun yang dihadapinya. Latihan yang intens mulai membebani tubuhnya yang lemah, tetapi dia bersikeras untuk bertahan. Dia kemudian menendang bola begitu keras sehingga memantul di sekitar area dengan kecepatan luar biasa dan melatih bentuk ketiga, bilah pemotong surga. Prinsipnya adalah bahwa bahkan jika serangan musuh mengguncang surga, itu akan terbelah di hadapan pedang ini. Saat dia terengah-engah dan berkeringat deras, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya, tetapi dia berteriak, menuntut untuk melanjutkan ke bentuk berikutnya, bertekad untuk melanjutkan latihannya berapapun biayanya. Jong Chaeyon melanjutkan latihannya, beralih ke bentuk keempat dari 9 pedang kesendirian, bilah pembongkaran. Prinsipnya adalah bahwa tidak ada lutut yang dapat menahan pedang ini, karena bahkan seni yang paling kompleks pun memiliki kelemahan dan dapat dipotong oleh bilah yang paling sederhana. Dia gagal mengenai target manapun. Dia menjadi frustrasi selama latihannya memotong batang kayu yang jatuh dan beralih ke bentuk kelima, bilah pemotong pasukan yang didasarkan pada prinsip bahwa bahkan jika legion musuh menyerangnya, mereka akan berlutut di hadapan pedang ini karena jumlah tidak berarti apa-apa melawan kekuatan sejati. Dia melanjutkan latihan yang melelahkan tetapi salah satu batang kayu mengenai kepalanya dan dia berteriak marah menuntut untuk pindah ke bentuk berikutnya. Dia melatih bentuk ke-6, bilah yang membelah bulan, di mana dia mencoba memotong lilin tanpa memadamkan apinya dengan prinsip bahwa bahkan bulan akan terbelah menjadi 2 di hadapan pedang ini. Kemudian dia berlatih bentuk ke-7, bilah yang membelah bumi raya dengan prinsip bahwa bumi itu sendiri membuka jalan untuk pedang ini. Dan begitu dipotong, ukuran menjadi tidak relevan. Jong Chaeyon bertanya-tanya bagaimana tubuhnya masih utuh meskipun semua usaha ini. Dia melanjutkan ke bentuk ke-8, bilah penghancur surga dengan prinsip bahwa surga itu sendiri akan terbelah di hadapannya, dan bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dipotongnya. Akhirnya, dia mencapai bentuk ke-9 dan terakhir, bilah pemutusan terakhir, yang filosofinya adalah bahwa setelah seseorang memotong dirinya sendiri dan pedangnya, tidak ada lagi alasan untuk memegang pedang. Jong Chaeyon merenungkan latihannya, bertanya-tanya apakah yang dia lakukan hanyalah imitasi buta. Dia kembali dalam ingatannya ke masa lalu ketika gurunya sedang mengajarinya bentuk terakhir. Dia ingat bagaimana dia meragukan nilai seni ini, menyebutnya tidak lengkap dan bertanya-tanya bagaimana itu pantas disebut seni pedang. Dia menemukan deskripsi bentuk-bentuknya berlebihan dan kekanak-kanakan, seperti memotong bumi, langit, dan dirinya sendiri. Guru barunya tidak menyangkalnya, tetapi bertanya-tanya apakah warisan temannya harus berakhir seperti ini, dan bersikeras agar Jong Chaeyon melanjutkannya karena dia tidak bisa. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa pencipta seni ini adalah satu-satunya pendekar pedang yang bisa menandinginya. Sang guru menjelaskan bahwa pencipta seni ini tidak memiliki energi internal dan pasti menggunakan donggong, sebuah gaya yang dianggap sebagai seni bela diri tingkat rendah untuk membangun kekuatan melalui gerakan fisik. Jong Chaeyon mencoba menghina nama seni bela diri itu, tetapi gurunya memukul keningnya, dan kemudian Jong Chaeyon mudah mengerti. Sang guru kemudian melanjutkan penjelasannya, mengatakan bahwa mengulangi gerakan pedang 1000 kali akan menimbulkan perubahan pada tubuhnya. 100.000 kali akan memberinya aura pedang, dan 1.000.000 kali akan membuatnya tak terkalahkan di semua negeri. Jong Chaeyon ingat bertanya kepada gurunya saat itu apakah pencipta seni itu benar-benar setara dengannya, dan gurunya menjawab bahwa dia tidak bisa menjaminnya, tetapi jika mereka bertarung, salah satu dari mereka pasti akan mati. Saat ini, ketika Jong Chaeyon memikirkan pencipta seni yang menarik ini, Masuk memanggilnya dengan khawatir dan mencoba membangunkannya dengan menampar wajahnya. Setelah Masuk membangunkannya dari pingsannya, dia mengungkapkan kekhawatirannya karena dia tidak bangun. Jong Chaeyon dengan bercanda mengancam akan membunuhnya jika dia memukulnya lagi untuk membangunkannya. Jong Chaeyon bertanya-tanya bagaimana dia bisa pingsan hanya setelah 1 set gerakan.
Menyadari dia masih harus menempuh jalan panjang, Masuk menyarankan dia makan karena sudah larut. Saat makan, Jong Chaeyon terkejut melihat daging babi, dan Masuk mengingatkannya bahwa dialah yang memesan hidangan daging sehari sebelumnya dan menyuruhnya menikmatinya karena dia tidak ingat kapan terakhir kali mereka makan daging. Jong Chon memerintahkan agar daging sapi disiapkan mulai besok dan seterusnya, menjelaskan bahwa itu baik untuk membangun otot, yang mengejutkan Masuk. Jong Chaeyon mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang uang dan menggunakan apa yang mereka pinjam, bersikeras dia akan makan hanya daging untuk ketiga makanannya setiap hari sampai duel. Masuk bertanya kepada tuan mudanya sudah berapa lama dia mempelajari seni bela diri seperti itu dan Jong Chaeyon menjawab dengan pertanyaan yang menanyakan apakah itu aneh. Jong Chaeyon mengakui bahwa itu aneh karena aneh bagi seseorang yang tidak bertindak seperti manusia normal tiba-tiba mulai berlatih seni bela diri. Masuk menambahkan bahwa sungguh menakjubkan bagaimana dia berhasil mengalahkan anggota kamar Bango hanya dengan satu sumpit dan sekarang dia mempelajari seni pedang yang menakutkan. Jong Chaeyon mulai bercanda mengklaim bahwa dia bukan Hua Jin tetapi iblis ilahi, tetapi Masuk memotongnya menyuruhnya menghentikan omong kosong ini. Donggong adalah istilah yang merujuk pada Qigong dinamis, aktif, yang berfokus pada gerakan tubuh yang lambat mengalir, postur, dan pernapasan untuk mengolah Qi, atau energi vital, serta meningkatkan kesehatan dan keseimbangan. Dalam konteks seni bela diri, Donggong sering digunakan untuk membangun kekuatan, stamina, dan energi internal. Setelah mengulangi latihan belasan kali, energi yang tersebar di tubuhnya yang telah menumpuk selama bertahun-tahun mulai perlahan memadat. Kemudian, Jo Huanbong bertanya kepada Masuk apakah Jong Chaeyon melanjutkan latihannya. Masuk memberitahunya tentang perkembangan yang luar biasa, mencatat bahwa tuan mudanya dulu terus-menerus pingsan, tetapi sekarang dia tidak menunjukkan kelemahan dan telah menjadi seperti orang yang sama sekali berbeda. Masuk mengaitkan peningkatan ini dengan pengobatan Qi abadi yang telah diterimanya sebelumnya. Tetapi Jo Huanbong berpikir dalam hati bahwa ini tidak mungkin karena tidak ada pengobatan yang dapat menyebabkan pemulihan secepat itu. Jo Huanbong meminta Masuk untuk memberitahu dia jika terjadi sesuatu yang mendesak pada mereka. Masuk setuju dan kemudian meninggalkannya dengan tergesa-gesa. Saat Masuk membawa makanan untuk tuan mudanya, dia berhenti karena terkejut melihat tempat latihan hancur total dan di tengahnya berdiri Jong Chaeyon dengan aura yang kuat. Ketika Masuk melihat kehancuran tempat latihan, dia tertegun dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Jong Chaeyon mengeluh bahwa tempat itu menjadi terlalu kecil untuk melanjutkan latihan dan mengumumkan bahwa dia akan menggunakan aula pelatihan besar mulai sekarang. Di aula pelatihan besar tempat para prajurit klan berlatih, Jong Chaeyon tiba dan menunjukkan kehadiran tamu. Masuk dengan malu-malu melangkah maju dan memberitahu para prajurit bahwa tuan muda akan menggunakan aula, yang mengejutkan mereka. Jong Chaeyon menyapa mereka secara langsung, menjelaskan bahwa dia harus berlatih sendiri dan membutuhkan banyak ruang. Jadi, dia meminjam aula itu dan meminta mereka untuk menggunakan tempat latihan lain di dekatnya. Salah satu prajurit mengejeknya, menyebutnya mayat setengah mati dan bertanya-tanya omong kosong apa yang dia ucapkan. Dia menambahkan bahwa hanya mengayunkan pedang tidak menjadikan siapapun prajurit, terutama seseorang yang bilahnya belum ternoda setetes darah pun. Jong Chaeyon memperhatikan tatapan menantang di mata prajurit itu, yang terus melanjutkan keberatannya. Kapten penjaga, Chao Bo, campur tangan dan memerintahkan para prajurit untuk mundur, membenarkan bahwa tuan muda, Hua, sedang berlatih seni bela diri. Tetapi prajurit yang memberontak itu bergumam bahwa kegilaan tuan muda telah kembali. Jong Chaeyon menghentikan kapten penjaga dan menghadapi prajurit itu secara langsung, menyuruhnya untuk menyuarakan keberatannya di hadapannya alih-alih bergumam seperti pengecut. Chao Bone bertanya apa yang dia sarankan dan Jong Chaeyon menjawab bahwa ketika para prajurit memiliki perselisihan, mereka menyelesaikannya dengan berkelahi. Kapten mencoba campur tangan lagi, mengatakan bahwa tidak ada prajurit yang bisa menghunus pedangnya melawan pewaris keluarga. Jong Chaeyon membalas dengan sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa anjing perang sejati tidak menggonggong sedangkan anjing yang menggonggong adalah anjing yang ketakutan. Dia kemudian menyapa Chao Bone, menantangnya untuk tidak menggonggong jika dia tidak mau melangkah maju untuk bertarung dan hidup meringkuk seperti pengecut. Chao Bone menjadi marah dan menghunus pedangnya, bersumpah bahwa Jong Chaeyon akan menyesali ini. Jong Chaeyon dengan dingin menjawab bahwa penyesalan tidak ada dalam sifatnya. Pertarungan dimulai dan para prajurit terkejut bahwa Jong Chaeyon bertarung tanpa pedang dan dengan gerakan aneh. Jong Chaeyon menghindari semua serangan lawannya dengan mudah, yang membuat kapten berteriak agar dia berhenti menghindar dan menghadapinya dengan terhormat dengan pedangnya. Jong Chaeyon menyetujui ini sementara kapten penjaga berpikir dalam hati bahwa sudah 25 tahun sejak dia bergabung dengan klan Yum Hua. Saat kapten penjaga Cha Bone berpikir bahwa tuan muda Hua adalah penyebab kejatuhan klan dan baru sekarang dia mulai berbicara tentang seni bela diri, dia berteriak pada Jong Chaeyon bahwa dia perlu tahu tempatnya dan menyerangnya. Menanggapi serangan itu, Jong Chaeyon menggunakan bentuk kedua dari 9 pedang kesendirian, pukulan pemadam, dan dengan mudah memblokir serangan Cha Baal. Bone terkejut, bertanya-tanya tentang teknik ini yang bahkan mampu mengguncang energi internalnya. Jong Chaeyon mengakui bahwa semua yang dikatakan Bone benar dan memberikan uppercut yang kuat ke wajah kapten penjaga. Tetapi Jong Chaeyon menegaskan bahwa segalanya akan berubah mulai sekarang. Be memperhatikan bahwa tatapan Jong Chaeyon telah benar-benar berubah dari tatapannya yang kusam sebelumnya dan sekarang adalah tatapan prajurit sejati yang dipenuhi dengan tekad. Pada saat itu,
Jong Chaeyon mengalahkan kapten penjaga di tengah keheranan para penonton yang bertanya-tanya bagaimana Tuan Muda Hua bisa menang. Para prajurit berlari ke Cha Bone dengan cemas untuk memeriksanya. Jong Chaeyon berdiri di atas Bone yang dikalahkan dan bertanya apakah dia punya keluhan sekarang. Salah satu prajurit berteriak bahwa pertarungan itu tidak terhormat, mengklaim bahwa Jong Chaeyon tahu Bo tidak bisa menghadapinya dengan serius, tetapi Bone berteriak padanya untuk diam. Kemudian Bone berlutut dan mengakui kekalahannya. Dia memberitahu Jong Chaeyon bahwa dia telah belajar sesuatu hari ini, dan Jong Chaeyon memerintahkannya untuk mundur, di mana Bone menyatakan kesetiaannya. Setelah itu, kapten penjaga memerintahkan semua prajurit untuk tidak ikut campur dan pindah ke tempat latihan samping. Jong Chaeyon juga meminta masuk untuk pergi agar dia sendirian di aula pelatihan besar. Dari kejauhan, salah satu prajurit bertanya pada Bone mengapa dia mundur, tetapi Bone menyangkalnya, bersikeras bahwa dia melawannya dengan serius. Prajurit itu tidak mempercayainya dan bertanya mengapa dia mundur selama duel. Bo mempertanyakan klaim kemundurannya, menyangkalnya dengan keras, mengatakan, "Siapa bilang aku mundur? Aku tidak mundur. Aku hampir membunuhnya." Bo tidak mengerti apa yang telah terjadi pada Jong Chaeyon sehingga mengubahnya begitu banyak. Bone menyimpulkan bahwa Tuan Muda Hua telah mendapatkan semacam kesempatan dan percaya bahwa karena Tuan Muda telah berubah, segalanya mungkin akan baik-baik saja. Pada malam sebelum duel dengan Serikat Pedagang Chunhua, para tetua Dubeson dan Johan Bong sedang berbicara. Yang satu bertanya kepada yang lain berapa tahun telah berlalu sejak mereka bergabung dengan klan, dan yang lain menjawab bahwa itu sudah sekitar 37 tahun. Tetua pertama dengan penuh kasih mengingat bagaimana Master Yom dari puncak Huazhou benar-benar luar biasa di masa lalu. Tetua Jo Huan Bong ingat bagaimana Master Yong muncul sendirian dan memaksa bahkan klan Tang yang arogan untuk mengakui kekuatan bela dirinya. Kemudian tetua lainnya, Dubeson, mengingatkannya akan sumpah yang mereka ucapkan untuk mendedikasikan hidup mereka kepadanya karena hutang yang mereka miliki padanya. Dan Jo Huan Bong menuduhnya akan mengkhianati sumpah itu. Sekarang, Dubeson menyangkal bahwa ini adalah pengkhianatan, dengan alasan bahwa garis keturunan dan warisan Tuan harus berlanjut dengan satu atau lain cara. Huan Bong merenungkan 17 tahun yang mereka habiskan untuk merawat kegilaan Tuan Muda Hua sambil menyaksikan klan Yum Hua runtuh. Dia percaya bahwa bahkan jika mereka bertemu Master Yong di akhirat, dia tidak akan menyalahkan mereka, kemudian bertanya apakah semuanya sudah siap untuk keberangkatan mereka. Baekson membenarkan bahwa tidak banyak yang perlu dipersiapkan, hanya sejumlah emas untuk menetap di tempat baru, beberapa prajurit, dan 4 plakat komando. Dia kemudian meminta Huan Bong untuk mendahuluinya. Baekson menjelaskan bahwa dia akan tetap tinggal karena terlepas dari segalanya, Tuan Muda Hua masih dari garis keturunan pria itu dan seseorang harus menjaga tubuhnya. Dia mengungkapkan bahwa seorang master yang disewa oleh Serikat Pedagang Chonghua akan hadir sebagai saksi duel, yang dilihat Baekson sebagai upaya untuk melegitimasi pencurian mereka. Dia tahu bahwa orang-orang jahat ini bahkan tidak akan meninggalkan sehelai rumput pun. Dia kemudian memerintahkan Huan Bong untuk pergi dan menunggu di tempat yang dijanjikan, mencatat bahwa kedua anak kecil itu akan cukup terkejut. Di tempat lain, Jung Chaeyon mengeluh bahwa dagingnya keras akhir-akhir ini, dan masuk menjawab bahwa potongan daging sapi yang murah selalu keras. Jong Chaeyon bertanya apakah mereka sudah kehabisan uang, dan Masuk menjawab bahwa dia tidak tahu karena kepala pelayan memberi mereka sangat sedikit sejak awal. Masuk bertanya apakah dia mencuri daging itu, tetapi yang lain menyangkal menjadi sepicik itu. Jadi, Jong Chaeyon bertanya mengapa dia menyarankan untuk melarikan diri dan dipukul karenanya. Sementara itu, Jong Chaeyon sedang bersiap-siap untuk duel dan meminta pendapat Masuk tentang penampilannya. Masuk dengan jujur menjawab bahwa dia terlihat lebih baik ketika dibungkus perban. Jong Chaeyon mengabaikan komentar itu dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Saat dia mulai bergerak, Dubes muncul dan bertanya apakah dia benar-benar berencana untuk pergi. Jong Chaeyon dengan sinis bertanya apakah dia juga di sini untuk menyarankan dia melarikan diri. Dubeson menyangkalnya, jadi Jong Chaeyon menyuruhnya menunggu di sana karena dia akan mengalahkan para pencuri itu dan kembali dalam sekejap. Dubeson bersikeras untuk pergi bersamanya. Jong Chaeyon menganggap semua itu membosankan dan mengeluh tentang kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua, lalu dengan percaya diri menyatakan dia akan menghancurkan mereka dan memerintahkan mereka untuk berangkat.